Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepun Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepun Islam yuk! Sebagai seorang muslim, Anda pasti sudah tahu bahwa seluruh aspek kehidupan telah diatur di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jika Anda lahir dan besar dalam lingkungan Islam, pastinya Anda akan dianjurkan untuk menjalankan hidup berdasarkan ajaran dan prinsip Islam yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, termasuk manajemen keuangan. Adapun tujuan dari penetapan ini agar umat muslim tidak melakukan kesalahan dalam mengambil pilihan hidup dan perhitungan keuangan yang dapat merugikannya, seperti yang tertulis di surah Al-Isra ayat 26-27. Dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Hukum syariah memiliki banyak aturan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari seorang muslim, termasuk dalam hal keuangan. Muslim yang taat tentunya akan bertindak dengan cara yang halal dan menjauhi yang haram dengan mengikuti aturan yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hal-hal yang diizinkan dan tidak diizinkan. Salah satunya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang menyatakan, "Dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta satu sama lain secara tidak adil, dan janganlah memberikan harta tersebut dengan cara suap kepada para penguasa agar membantu kalian untuk memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, sementara kalian tahu itu melanggar hukum." Di dalam hukum Islam, uang tidak memiliki nilai intrinsik. Uang hanya berupa nilai saja dan sebenarnya tidak memiliki harga. Uang adalah alat pertukaran atau unit pengukuran yang tidak termasuk aset. Jadi, uang harus dikonversikan menjadi komoditas agar bermanfaat. Di dalam keuangan Islam, Anda tidak dapat menggunakan uang untuk menghasilkan lebih banyak uang. Berikut cara mengatur keuangan menurut Islam. Mengurangi hutang. Di dalam Islam, seorang muslim diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman baik di bank syariah maupun bank konvensional. Apabila muslim tersebut ingin meminjam uang dari muslim atau non-muslim juga diperbolehkan. Muslim juga dianjurkan untuk mencatat jumlah dan perjanjian pinjaman yang disaksikan oleh orang lain agar tidak merugikan pihak manapun, dan juga tidak lupa, seperti yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Hai orang-orang beriman, apabila kalian melakukan muamalah atau transaksi keuangan atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kalian menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan adil, dan janganlah penulis tersebut enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengamalkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya.
Tidak dapat dipungkiri, utang pinjaman kerap kali menyelamatkan kita dari masalah keuangan. Meskipun begitu, Islam tidak menganjurkan untuk berutang kecuali berada dalam kondisi mendesak dan darurat. Jadi, apabila Anda masih ada tunggakan pinjaman, usahakan untuk melunasinya karena hukumnya wajib dalam Islam. Bahkan ketika seseorang meninggal dan masih memiliki utang, maka ahli warisnya wajib melunasi utang orang tersebut. Rumus 111. Rumus 111 adalah rumus mengatur keuangan yang dibuat dan diajarkan oleh sahabat Nabi, Salman Al-Farisi. Berdasarkan riwayat hidup Salman Al-Farisi, dengan modal uang 1 dirham, beliau menggunakannya untuk membuat anyaman yang dijual seharga 3 dirham. Jadi, dengan keuntungan 3 dirham, beliau membaginya menjadi 1 dirham. Digunakan untuk keperluan keluarga, 1 dirham digunakan untuk bersedekah, dan 1 dirham digunakan kembali untuk memodali usahanya. Rasulullah menganjurkan kepada umat muslim untuk menjalankan rumus 111 dalam kehidupan sehari-hari. Menyisihkan uang untuk modal usaha. Setiap bulan, sebaiknya Anda menyisihkan penghasilan atau gaji Anda untuk menjadi modal usaha, membeli aset atau investasi. Berdasarkan hadis Nuaim bin Abdirrahman menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Jadi, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mencari nafkah dengan menjalankan bisnis. Islam juga menganjurkan untuk menyisihkan uang untuk menambah modal usaha atau dijadikan sebagai investasi. Jangan sampai hasil keuntungan usahanya digunakan untuk keperluan konsumtif. Menurut Robert T. Kiyosaki, yang membedakan orang-orang kaya dengan orang kelas menengah dan orang miskin adalah orang kaya membeli aset, sedangkan orang-orang kelas menengah dan miskin menghabiskan uangnya untuk kebutuhan konsumtif. Terkadang orang-orang kelas menengah menganggap bahwa mereka telah membeli aset, padahal mereka membeli liabilitas atau barang konsumtif. Menabung. Bagi banyak orang, menabung sebagian dari penghasilan mungkin agak sulit. Kerap kali orang-orang merasa penghasilannya berkurang karena harus menyisihkan uang untuk ditabung. Namun, selama beratus-ratus tahun, menabung telah membantu banyak kehidupan manusia untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Rasulullah pernah bersabda, simpanlah sebagian dari harta kalian untuk kebaikan masa depan kalian, karena itu jauh lebih baik. Hadis riwayat Bukhari. Umumnya, manfaat dari tabungan mulai dapat dirasakan ketika uang yang ditabung telah terkumpul banyak. Dengan memiliki tabungan, Anda memiliki cadangan uang yang dapat digunakan kapan saja. Zakat, infak, dan sedekah. Salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim adalah mengeluarkan zakat yang bermanfaat untuk menyucikan harta benda dan jiwa. Zakat ini wajib ditunaikan karena 2,5% dari rezeki yang Anda peroleh ada hak orang fakir miskin di dalamnya. Adapun infak dan sedekah juga dianjurkan untuk dilaksanakan meskipun sifatnya sunnah. Jadi, dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah,
Anda tentunya membantu orang-orang miskin di sekitar Anda yang betul-betul membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, pastikan Anda menyisihkan penghasilan atau gaji Anda setiap bulannya untuk zakat, infak, dan sedekah, seperti yang tertulis di dalam surah At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut Anda membersihkan dan mensucikan mereka. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai atau bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas atau karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Dari kedua ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa zakat, infak, dan sedekah akan menyuburkan hati manusia dengan sifat-sifat kebaikan dan menambah harta benda manusia. Apalagi salah satu arti zakat adalah bertambah. Jadi, umat muslim yang selalu berzakat akan dipandang masyarakat sebagai orang kaya yang baik dan jujur. Hal ini akan menggerakkan hati orang-orang yang juga kaya untuk menjalin relasi bisnis dengan muslim yang selalu mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Dari sinilah harta dan rezeki seorang muslim tersebut akan bertambah. Subhanallah, mulailah hidup sederhana dan hemat dari sekarang. Aturlah pendapatan dan pengeluaran Anda dengan terencana dan terstruktur. Hindari membeli segala sesuatu yang tidak dibutuhkan. Jika Anda memiliki harta berlebih, jangan lupa untuk berbagi dengan fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, khususnya orang-orang terdekat. Wallahu a'lam bishawab. Thank you.